Ya istawa ala, ini aidim jadi satu. Mereka mengartikan istawa saja, ya rusak semuanya sudah. Kalau ini, makanya pembahasan ini jadi panjang. Gara-gara apa? Istawa ala yang diambil istawanya saja. Padahal lapatnya istawa ala mengurangi ayat itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Kalau mau ditanyakan lulusan dari mana, guru-guru saya ada yang lulusan dari Kairo juga, ada yang dari Mekah, ada yang Madinah. Jadi kalau mau Bodoh amat. Mau guru Anda lulusan Pluto, ya. Mau guru Anda alien yang datang dari Mars, bodoh amat, ya kan? Enggak kagum sama sekali, ya kan? Selama pemahaman mereka dalam mengartikan ini sudah berbelok dari bahasa aslinya, ya. Selama kualitas-kualitas yang dihasilkan seperti Anda, selama kualitas-kualitas Universitas Madinah yang dihasilkan yaitu membasuh wudhu pakai spray. Satu kali tadi sudah cukup, mau dua kali. Selama yang dihasilkan outputnya kayak Pak Zainal Abidin, buaya makan lalat, sehingga bau. Dan lebih ajaibnya Pak, makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis makanannya apa? Lalat. kayak gitu. Nggak ngaruh mau lulusan bulan kayak Anda, mau lulusan mana kayak, mau muridnya Elon Musk kayak nggak peduli ya. Kami nggak peduli. Andaikan Anda lulusan andaikan Anda belajar sama Elon Musk itu nggak peduli, ya kan? Nggak kagum sama sekali. Nggak kagum. Soalnya apa? Outputnya sudah nyata. Nah ini outputnya sudah. Oke, kita lanjut outputnya lulusan Madinah ini muridnya. Pak Nuruddin yang terhormat, Allah Subhanahu wa taala melihat ini apa? Kata kerja. Apakah manusia bisa melihat? Melihat manusia. Allah Subhanahu wa taala mendengar. Apakah manusia sama dengan Allah? Mendengar juga. Karena sama-sama kata kerja ini. Oh mantap. Dan sekarang saya tanya kepada kalian, wahai orang-orang Asy'ariyah, terkhusus kepada Ustadz Nuruddin. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah mendengar. Apakah melihatnya Allah butuh mata? Apakah mendengarnya Allah butuh telinga? Allah Maha menyayangi, Ar-Rahmanir Rahim. Di sini dia berusaha menganalogikan antara melihatnya Allah apakah butuh mata gitu. Kalau Anda mengatakan jika Allah bertempat maka Allah butuh ares, menurut Wahabi ini Allah berada di ares tapi nggak butuh itu bos. Sebagaimana Allah melihat tapi nggak butuh mata, ya berbeda. Yang dibahas Allah melihat, Allah mendengar, Allah merasakan, Allah marah, itu semua melekat pada diri Allah. Jadi ngapain Allah butuh? Itu memang sifat. Sifat Ya, kan sudah melekat. kan sifatnya, tapi Anda mengartikan itu kata kerja. Itu sifatnya Allah. Nggak bisa Itu membedakan. bukan organ tubuhnya Allah, tapi sifatnya Sifat. Allah. Bukan organ tubuhnya Allah, juga bukan kata kerja. Gitu. Nah. Tapi kalau ares, dia terdiri dari partikel lain selain Allah. Jadi kesannya butuh gitu loh. Kalau Allah melihat dan mendengar, nggak bisa dikatakan butuh. Orang itu bukan organ tubuh, tapi sifatnya Allah yang melekat pada diri Allah. Gitu bos. Konteksnya ini analogi buntung lagi, analoginya Buntung lagi, Mas, ya. buntung ya kan, kayak Agus. Ya kan kayak gitu. Ini berusaha menyamakan, berusaha retorika pakai analogi, tapi dia nggak nyadar bahwasanya ini berbeda. Dia nggak nyadar bahwasanya Heriplas ini tidak menguasai sama sekali tentang kosakata bahasa Arab ini. Dia tidak menguasai tentang sifat-sifat Allah itu sendiri. Dia tidak menguasai antara mana yang melekat pada diri Allah dan mana yang bagian lain dari Allah. Berbeda Pak. Makanya kami mengatakan berarti kalau Allah berada di arsy bersemayam kata Anda, ya kan, itu sudah melenceng bersemayam itu ya. Berarti Allah butuh pada arsy gitu. Kalau Ingat, orang Islam harus punya logika yang tajam, ya. Pret. Oke kayak tajamnya ya, dia ngerasa tajam sendiri bos itu bos ya. Ya. Oke. Juga yang bekerja dan pikiran. Apakah Allah punya hati, punya pikiran sebagaimana manusia? Kalau hatinya mati, mati juga orang itu. Allah punya hati.
Ya, pakai kepala. Pakai kepala, Bos. Ayo pakai kepala. Padahal Harry Pras sendiri mikirnya pakai dengkul ya kan ya. Dia perasaan pakai hati kan ya. Dia ngerasanya Harry Pras ini bos ya, ngiranya orang pakai hati itu hati-hati yang organ tubuh ini. Ya enggak lah. Orang di akhirat aja sudah nggak berjasad, nggak ada hatinya, tapi masih ada perasaan sakit, rasa apa, bos ya. Enggak ada organ tunggal. Aduh, lanjut aja bos. Muda baru viral lagi naik daun. Ya, daun dinaiki sama dia. Ini yang asli ya. Ini aslinya Wabi itu kayak gitu. Naik daun dinaiki. Kalau Ustadz Nuruddin sudah bisa menjawab pertanyaan saya ini seperti apa zat Allah, maka saya akan cium tangannya dan akan meninggalkan akidah-akidah yang ada di dalam ajaran salafi. Oh, ya kan? Ini yang dibilang tajam, ini yang banyak pakai kepala. Di awal-awal tadi dia mengatakan Allah istawa. Imam Malik tidak pernah mengatakan bersemayam loh ya. Al-Quran juga tidak pernah mengatakan bersemayam. Istawa ala. Jadi istawa ala itu ibarat bahasa Inggris I diem, kan gitu bos ya. Look melihat, look at melihat ke, ya bos ya. Look for mencari, beda-beda kan gitu bos ya. Atau apa lagi bos? Go pergi, go on melanjutkan, kan begitu idiem itu. Di bahasa Arab itu juga ada adiem pak ya. Istawa sendiri beda arti. Kalau istawa ala artinya ya itu istaula dan malaka ya, menguasai dan memiliki, bukan duduk, bukan bersemayam. Jika Anda mengartikan bersemayam itu bid'ah yang nyata, itu sudah sama kayak rogiba. Ya. Rogiba ila, rogiba fi itu menyukai, rogiba an itu membenci. Idiom bahasa Arab itu begitu, ada idiomnya juga gitu loh. Katanya di bahasa Inggris. Ya. Ini Harry Pras juga mengatakan, saya tantang Anda. Jika Anda bisa menjawab, saya akan keluar dari salafi. Seperti apa zatnya Allah? Nah, Imam Malik sudah mengatakan Allah istawa alar as. Bertanya bagaimana istawanya itu bid'ah. Apalagi ini Harry Pras bertanya seperti apa zatnya Allah. Makin bid'ah 100 kali lipat ini bos ya. Lafaz zat saja itu kalau kita urus, diurus lagi bos, diperdalam lagi, sudah bid'ah itu lafaz zat sendiri kalau mau diperdalam. Masa Allah berupa zat apa? Zat padat, zat cair, zat gas, zat apa? Zat sendiri itu saja sudah makhluk. Ya, jadi pas pertanyaannya seperti apa zatnya Allah, berarti dia bertanya seperti apa makhluknya Allah. Nah, kan zat ini makhluk. Ya. Makanya saya nggak sepakat kalau Allah itu berupa zat. Ini sebuah gambaran saja, bukan zat-zat seperti zat yang kita kenal di dunia fisika. Gitu, bukan, iya, ya kan? Nanti lama-lama Allah itu adalah atom. Yalah, gitu ya. Kan? Sudah tambah jelimet lagi, ya kan? Lama-lama Allah adalah pecahan atom itu. Apa itu namanya? Proton apa itu? Tambah berkeliaran lagi. Nah, tambah itu. liar nanti pikirannya. Lama-lama jadi ateis Anda, Pak. Oke. Karena apa? Dianggap orang-orang salaf itu mujassimah, padahal mereka tidak tahu seperti apa zat Allah. Sehingga apa? Mereka tidak mau menggambarkan seperti apa wujud Allah, zat Allah, pendengar. Pak Khalid sudah menggambarkan bahwasanya kaki Allah sudah memasuki neraka. Kemudian kotun katanya nerakanya cukup ya Rob. Si bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti ada sifat fisiknya Allah. Ya, bentuk fisik. Loh, bayangkan aja, fisik kan makhluk ini, fisik ini. Iya, Allah punya bentuk fisik ini makhluk. Terus kemudian ketika orang lain menuduh kalian mujassimah, kalian mengelak, kalian memutar balik fakta bahwasanya aswaja yang katanya mujassimah menyamakan Allah dengan makhluk katanya bos. Ini kayak gini muter-muter kayak ini, kayak gasing nggak jelas ya kan bos ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi satu Wahabi yang mengatakan Allah punya tangan, kayak kalau nggak salah Ustaz Badrus itu ya, Pak Badrus kalau nggak salah, Allah punya tangan dan tangan Allah kanan semua. Ini gimana konsep kalian itu?
Sumastawa 'alal arsy, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Ainallah, Allah fis sama. Mereka nggak mau, teman-teman. Jadi mereka Siapa yang nggak mengimani? Kita ini hanya memprotes. Anda itu mengartikan Allah yaitu di atas dan bertempat. Itu yang nggak cocok. Walaupun orang Arab tapi nggak ngerti idimnya Arab kan aneh. Kuliah di Arab, orang Arab sendiri nggak ngerti idimnya Arab. Nah kan aneh. Kemudian mengajarkan ke orang-orang ajam, jadi amburadul, ya kan? Dari plus ini kayaknya tentunya. Oke, lanjut. malaikat mungkar dan nakir, artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat raqib dan atid. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala butuh dengan raqib dan atid. Untuk Allah Subhanahu wa taala mengetahui amal catatan baik dan buruk Pak Nurdin, berarti Allah Subhanahu wa taala butuh malaikat raqib dan atid. Nah, ini kayak bener logikanya, kayak bener. Tapi sekali lagi prematur, ibarat telur itu abor. Ya, telur gitu, busuk. Logikanya telur busuk. Nggak bisa menetas logika ini. Soalnya apa? Mengibaratkan Allah punya malaikat. Iya, berarti Allah butuh pada malaikat. Ya enggak. Allah beda antara jika Allah bertempat pada arsy, maka Allah butuh ketergantungan. Ketergantungan, ya kan? Namanya bertempat. Makanya sudah bergantungan dan maha suci Allah dari ketergantungan itu. Tapi kalau malaikat, mereka ini wakil-wakil Allah di dunia. Itu apa fungsinya? Untuk nidhamud dunia, nidhamul kaun ini, Bos. Oh, gitu. Sistem untuk mengurusi dunia ini biar ada sebab musababnya, biar sunnatullah itu terjadi. Gitu. Gitu. Jadi Allah yang membuat sistem ini dan aturannya ini di galaksi ini melalui malaikat-malaikatnya. Kalau arsy hubungannya dengan Allah langsung, nggak sama makhluk. Kalau malaikat-malaikat ini memang wakil-wakil Allah untuk para makhluknya. Kalau arsy enggak ada hubungannya arsy sama makhluk. Arsy ini hubungannya dengan Allah. Makanya ketika mengatakan Allah bertempat di arsy, maka Allah butuh pada arsy ketergantungan jadinya, dan maksudnya Allah dari hal-hal demikian itu. Tapi kalau malaikat enggak butuh Allah dengan malaikat. Ya, Sama arsy juga nggak butuh sebenarnya. Tapi gara-gara bertempat tadi akhirnya jadi kayak butuh. Kalau malaikat enggak, orang ini urusannya dengan manusia, oke patid untuk urusan manusia. Jibril, Mikail, semuanya malaikat-malaikat itu untuk urusan manusia dan alam. Ibaratnya tatanan lah, ya, sistemnya malaikat itu. Gitu. Kalau arsy dengan Allah saja, nggak ada hubungannya dengan makhluk. Kesalahan mereka adalah mengartikan istawa sebagai bersemayam. Soalnya apa? Mereka mengartikan istawanya saja. Gitu loh. Kalau istawanya saja, iya. Mereka lupa bahwasanya lafaz di Al-Quran itu istawa Allah. Itu jadi satu, nggak boleh dipisah itu. Istawa Allah itu nggak boleh dipisah. Ya itu idiom itu. Nggak bisa. Ya kan? Kalau Anda mengartikan istawa itu istiwa sendirian, ya berarti bodoh. Gitu loh. Satu-satunya sekalian sudah sampaikan. Oh, menyamakan Allah dengan makhluk. Paham sampai di sini? Seperti Allah menciptakan langit dan bumi. Meskipun langit itu di atas bumi, ini sekali lagi, ini telak juga teman-teman. Kalau mereka menganggap Allah di atas arsy, artinya Allah nempel dengan aras, ya kan? Allah nempel dengan aras, duduk di atas aras, duduk di atas kursi, sebagaimana dia duduk di atas kursi. No, langit dan bumi saja, ini makhluk ini. Ini makhluk, langit dan bumi, langit di atas bumi di bawah, tapi langit tidak butuh tiang, ya, tidak butuh tiang untuk bisa di atas bumi. Sebagai manusia ada. Ini justru yang tela Anda, Pak. Kalau langit dan bumi bukan Allah. Ya. As-sama alal ardi tidak, tapi as-sama fauqal ardi. Pakai fauqo, Pak. Bahasa Arabnya itu, ya. Sekolah dulu Anda, atau Ustaz Anda itu, ya, ngaji dulu. Tanya-tanya yang banyak gitu loh. Kalau belum dapat ilmu sekarung jangan tampil, ya. Bahasa gini aja sudah jelimet, Anda gak karu-karuan pakai logika ngalor ngidul, logikanya prematur semua, busuk semua, ya kan, nggak ada yang netas logikanya Anda itu. Kalau istawa Allah sudah kami jelaskan sebenarnya ini, Bos, ya, kemarin tuh, Bos, ya. Allah itu menempel dan tidak harus di atas. Iya. Allah, ini bahas Allahnya. Kalau fauqo, ya, Bos, ya, nggak harus menempel, tapi harus di atasnya. Oh iya, itu al-qamar fauqal ardi. Ya, bulan itu di atas bumi. Sama-sama di atas artinya. Anda bahasa Arab gak ngerti, ya kan? Bahasa Arab mengartikan pakai bahasa Indonesia. Anda sebenarnya di sini kan bukan meributkan ayatnya.
Merebutkan terjemahannya dia. Ya kan? Ya istawa ala. Ini ID menjadi satu. Mereka mengartikan istawa saja. Ya rusak semuanya sudah. Kalau ini makanya pembahasan ini jadi panjang gara-gara apa? Istawa ala yang diambil istawanya saja. Padahal lapatnya istawa ala mengurangi ayat itu, Pak. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.